Oke, sahabatku semuanya, selamat datang di channel Esa Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini saya memenuhi sebuah permintaan untuk mengulas figur seorang YouTuber yang menjadi anak emas YouTube untuk saat ini. Ya, ini request dari teman kita tentang bagaimana dan seperti apa sehingga seorang figur ini, pemuda berusia 25 tahun ini, di tahun 2023 ini menjadi anak emas YouTube. Dengan subscriber beliau yang saat ini sudah 150 juta subscriber, ya, dan kemungkinannya selalu naik ke atas. Nah, dia menjadi sosok yang sulit ditirukan, sahabatku. Ya, oke, kita akan kenalan dengan Mr. Beast atau bernama asli Jimmy Donaldson. Laki-laki berusia 25 tahun ini ada berbagai macam kelebihan, selain juga cara penyampaian, kemudian penguasaan narasi yang bagus, tapi ada beberapa faktor lain, ya, bahkan mungkin bisa disebut faktor X, ya. Dia kemudian bisa menjadi ikon yang sengaja dibesarkan oleh YouTube. Bukan hanya oleh YouTube, ya, tapi Jimmy Donaldson juga terlibat beberapa kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kedermawanan atau yang sering disebut filantropi, ya. Kegiatan bagi-bagi rezeki, bagi-bagi uang untuk mereka yang membutuhkan, termasuk pada korban-korban perang, dan juga untuk tunawisma, gelandangan, dan juga untuk berbagai macam masyarakat yang membutuhkan pendanaan. Nah, apakah ini memang murni dari uang pribadi atau uang dari sebuah perusahaan endorse? Kita tidak sepenuhnya tahu. Namun di awal-awal yang jelas pada tahun 2017, 2018 memang dia merogoh koceknya sendiri untuk melakukan kegiatan kemanusiaan itu. Nah, ini bagian yang layak dicontoh. Nah, kemudian apa yang membuat Mr. Beast begitu dikenal oleh publik? Yang pertama, tentunya tidak sembarangan. YouTube mencari icon atau ikon, ya, sebagai superstar yang memang akan mereka jaga, ya, popularitasnya dengan keistimewaan fitur-fitur yang diberikan, termasuk fitur ini nih, track audio, ya. Ini kenapa saat teman-teman di Indonesia tiba-tiba video Mr. Beast sudah otomatis bahasa Indonesia. Begitu juga kalau di Filipina, begitu juga kalau di negara lain, sesuai dengan bahasa negara-negara di mana masyarakat memutar videonya, ya. Nah, ini adalah fasilitas khusus, otomatis menjadi bahasa Indonesia, otomatis kontennya menjadi bahasa Perancis, otomatis kontennya menjadi bahasa India. Inilah fasilitas khusus yang diberikan kepada Mr. Beast dari YouTube. Nah, inilah kenapa sering sekali ada istilah Mr. Beast adalah anak emas YouTube. Faktanya memang iya, bukan tanpa alasan, ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti NASA, ya, perusahaan NASA, riset tentang antariksa, satelit dan lain-lain juga sudah bekerja sama lama dengan Mr. Beast ini atau dengan Jimmy Donaldson, ya. Kemudian Elon Musk, pemilik perusahaan terbesar Tesla, ya, mobil listrik terkemuka. Nah, dan juga beberapa aktor-aktor terkemuka lainnya, ya, termasuk Dwayne Johnson atau The Rock. Nah, apa kelebihan dari Mr. Beast? Satu, fisik yang simetris. Ini kalau dari bentuk luarnya dulu, ya. Kita lihat dari bentuk luarnya dulu. Fisik dari Mr. Beast ini simetris, rahang yang simetris, kemudian hidung yang proporsional, ya. Semua bagian wajah yang simetris ini sangat dibutuhkan oleh YouTube. Bukan tanpa alasan, sahabatku. YouTube mencari pembibitan demi pembibitan orang-orang yang dalam tanda kutip bibit unggul akan mereka support, ya. Di luar itu juga karena dia memiliki postur yang cukup ideal, ya, cocok dengan endorse berbagai macam fashion dan kostum, dengan tinggi badan lebih dari 190 cm, ya. Tidak heran dia lebih tinggi dari The Rock, ya. Dia lebih tinggi dari The Rock. Oke, dan kemudian selain itu, apa yang dimiliki oleh Mr. Beast selain good looking tadi? Kecerdasan, ya, ide-idenya selalu brilian. Bahkan bisa dilihat dari awal-awal. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa Mr. Beast dulu memulai karir dengan terbata-bata, jatuh bangun. It's okay, nggak masalah. Tapi dia punya SDM atau sumber daya yang layak diacungi jempol.
Sahabatku, salah satu kelebihan dari Mister Beast adalah cepat beradaptasi. Ya, dengan tuntutan peran atau tuntutan konten yang harus dia jalankan, skenario konten yang harus dia mainkan, dia cukup cepat beradaptasi dengan itu. Sehingga tim yang bekerja dengan dia cukup nyaman dan menyenangkan. Sehingga suasana menjadi lebih hidup. Nggak heran endorse selalu berdatangan untuk Mister Beast ini. Nah, sejenak kita melupakan betapa sepinya channel kita, betapa sulitnya kadang-kadang membangun algoritma sebagai seorang YouTuber. Nggak apa-apa toh, kita gibahin Mister Beast dalam artian yang positif. Kita ambil positifnya saja, ya. Nah, kelebihan lain dari Mister Beast ini adalah termasuk figur yang tidak mudah menyerah. Dia selalu mencoba bereksperimen dengan sesuatu yang baru dibantu dengan timnya. Apa kira-kira sesuatu yang baru? Dan dia pun memiliki tim editing yang luar biasa. Sehingga tidak ada waktu yang kosong. Coba deh buka channel Mister Beast. Di setiap adegan, potongan-potongan, pergantian scene, di situ akan selalu ada pergantian yang luar biasa cepat dan selalu progresif. Sehingga tidak ada waktu kira-kira 5 detik yang kosong. Selalu padat. Inilah isi konten Mister Beast yang layak kita pelajari, kemudian pelan-pelan kita adopsi ya, kita modifikasi. Siapa tahu ya, kemampuan editing kita yang pas-pasan ini, kemudian seiring waktu dengan melihat video-video beliau, kita semakin terinspirasi. Oh, begini caranya. Oh, ternyata perpindahan scene begitu soft, tapi cepat, luar biasa. Dan ini membutuhkan beberapa kamera tentunya, serta kru atau tim kerja yang sudah berpengalaman. Apapun itu, yang jelas kita mencoba untuk membedah bahwa kesuksesan itu tidak datang dengan kebetulan, sahabatku, tapi jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Ya, kemampuan yang ada, kemudian kesempatan dan peluang yang terbuka diterima dengan baik. Saat itu bertemu di waktu yang tepat. Nah, dia sekarang sedang dekat dengan seorang wanita, Maddie Spiedel, seorang selebgram juga. Namun kedekatan ini memang sudah terekspos ya. Nah, yang jelas bukan dari masalah pribadi atau bukan dari yang lain-lain. Kita sebagai konten kreator harus ambil sisi positif. Kenapa seorang Mister Beast ini menjadi ikon yang luar biasa bagi YouTube. Dan YouTube tidak segan-segan memberi fasilitas khusus untuk keberlangsungan karir Mister Beast. Selain dia juga memiliki tim TRIS, yaitu kelompok pecinta lingkungan yang selalu berderma untuk tanam pohon, ya, menjaga lingkungan hidup agar tidak kering, tidak terjadi pemanasan global, setidaknya berusaha untuk itu. Ya, gerakan menanam pohon ini juga masih terus digalakkan. Banyak kegiatan lingkungan, kedermawanan yang dilakukan oleh Mister Beast dan kawan-kawannya. Dan ini patut dicontoh oleh teman-teman. Apabila nanti sukses, jangan lupa berbagi dengan sesama. Oke, itu saja cerita pendek tentang bagaimana seorang Mister Beast atau Jimmy Donaldson ini. Umurnya baru 25 tahun, sahabatku. 25 tahun yang sangat matang. Ya, nggak main-main kan? Kalau seseorang seperti Elon Musk, ya, pemilik Tesla, dan sekarang sedang riset untuk mengembangkan riset luar angkasa yang selanjutnya, tidak heran kalau sosok Elon Musk juga tertarik dengan sosok Mister Beast. Orang cerdas ketemu dengan orang cerdas, itu sudah biasa. Dan semoga kita semua terinspirasi dari cerita pendek ini agar selalu termotivasi maju konsisten. Kita nggak perlu membayangkan miliaran yang kita dapat dari YouTube. Terlalu jauh bagi kita, nanti menjadi beban. Video kita ada yang nonton aja, kita sudah bersyukur, ya. Dan syukur-syukur traffic kita mulai bangkit pelan-pelan, sahabatku. Nah, buat teman-teman yang sedang kejar 4000 jam tayang, jangan lupa rajin upload video. Upload 121 atau formasi 131. Buat teman-teman yang saat ini sedang menunggu gajian, bagaimana agar cair gajian rutin dolar? Maka tingkatkan upload video. Semakin rajin upload, hidupkan traffic di kolom komentar, ya. Saling kunjunganlah dengan sesama pemula, saling cari kenalan. Jangan hanya grup yang itu-itu aja, nanti mandek rekomendasi kalian. Carilah teman yang lebih luas untuk saling kunjung. Sekedar saling kunjung, kemudian memberikan komentar di sana, di konten teman-teman kita, nggak ada ruginya. So, maju bersama, sukses bersama. Kalau ada niat, pasti bisa. Yuk, jalin kebersamaan sesama YouTuber pemula. Dan salam konsisten dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sahabatku.